Kita mulai dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Inilah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita diistiqomahkan dan diberi kemudahan bisa hadir kembali di halaqah online kita untuk mempelajari yang ilmu alat untuk bisa memahami Al-Qur'an. Nah, kemarin kita masih baru pertemuan halaqah yang pertama ya, Dan kemarin sudah Ana berikan tugas untuk mencari fiil sesuai dengan 4 tanda-tanda dari fiil yang sudah dipelajari kemarin. Nah, seperti biasa dan seperti di kelas-kelas yang lain juga, Ana selalu memulai dengan murojaah. Pastinya sudah dibaca-baca kembali ya, ya, materinya. Coba kemarin kita sudah mempelajari dari muqaddimah pengantar ilmu nahwu, terus kita mempelajari unsur penyusun kalimat, dari bedanya antara nahwu dengan sorof. Ada yang bisa menjabarkan apa perbedaan antara ilmu nahwu dengan sorof? Sama-sama bahasa Arabnya ini. Cuman ada perbedaannya. Kalau nahwu dan sorof apa perbedaannya? Kalau sorof itu perubahan bentuk kata. Sedangkan nahwunya, Nahunya eh, kedudukan kata. ya. Jadi kalau nahwunya mempelajari Wajar. kedudukan setiap kata, kaidah dengan kaidah-kaidahnya ya. Nah, Iya. alhamdulillah. Terus unsur penyusun kalimat, karena kita belajar nahwu ya, ya. Jadi kita harus mengetahui unsur penyusun kalimatnya. Itu ada berapa, Ketiga, Ada 3, apa saja? fiil, isim, huruf. Fiil, isim, huruf. Fiil kemarin secara definisinya apa? Kata kerja. Definisinya, Oh, Secara istilahnya, itu kan secara ringkesnya ya, disebut dengan kata siap. kerja. Kalau definisinya apa kemarin? Suatu kata, apa? Wah, Kata yang mengandung iya. makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Kaitannya, oh, iya. Ini ya, di halaman berapa Iya. ini? Di halaman 8. Kalimatun dalat ala maknan wa fi nafsiha wa qataronat bi zaman. Jadi suatu kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Ini bedanya dengan isim. Kalau isim kan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kemarin kita juga sudah membahas maksud dari semua kata kerja adalah fiil ini. Ini ada suatu kaidah bahwasanya semua kata kerja adalah fiil, tetapi tidak semua fiil adalah kata kerja. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari kalimat ini? Ah, Semua kata kerja adalah fiil, tetapi tidak semua fiil adalah kata kerja. Maksudnya bagaimana? Zafran, Zaina, em, apa ya? gimana? Berarti kan semua kata kerja adalah fiil, tapi Mm-mm. semua tidak semua fiil itu kata kerja. Begitu kata Destada. Ya, maksudnya bagaimana ini dari kalimat ini? Karena em,
Kalau kata kerja itu Maksudnya kan adalah sebentar. Merangkai katanya nggak bisa. Karena kalau kata kerja itu kan mengandung waktu, pada sedangkan fiil itu tidak semuanya mengandung waktu, atau begitu ya? tidak mengandung waktu. Mengandung itu semua kan ini tadi definisinya. Kata yang mengandung sebuah makna yang berkaitan dengan waktu. Kaitan dengan waktu. Mm. Muzaina, coba bagaimana Muzaina? Menurut Anti, maksudnya bagaimana dari kalimat ini? Hmm. Ya itu merangkai katanya susah ya. Iya ini, makanya ini kita belajar ilmu nahwu ya untuk bisa merangkai suatu kalimat. Ya, jadi maksud dari semua kata kerja adalah fiil, tetapi tidak semua fiil adalah kata kerja. Ini maksudnya adalah semua kata yang menunjukkan dengan makna perbuatan itu termasuk ke dalam fiil. Ya, jadi semua kata yang menunjukkan suatu perbuatan, tindakan, makan, minum, berdiri, lari, pergi, duduk, itu semua termasuk ke dalam fiil. Tetapi tidak semua fiil itu datang dengan bentuk kata kerja atau dengan bentuk memberikan makna suatu tindakan, suatu perbuatan. Tapi fiil itu bisa datang dengan makna sifat. Ya. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini di atasnya. Hasuna artinya telah baik. Yahsunu ini fiil madinya, ini fiil mudhari'nya. Barisan ini fiil mudhari'nya. Yahsunu sedang baik. Jamula telah bagus, yajmulu sedang bagus. Kalau dilihat dari artinya hasuna, jamula, koruba, ba'uda, karuma, ini semuanya kan tidak maknanya tidak menunjukkan suatu perbuatan ya ya, Iya. tapi menunjukkan pada makna sifat. Menunjukkan pada mana sifat. Hanya saja dia berkaitan dengan waktu. Makanya di sini kan dikasih artinya telah, berarti suatu menunjukkan waktu yang telah lampau, sudah terjadi. Yahsunu sedang menunjukkan waktu yang sedang berjalan atau akan berjalan gitu. Yahsunu sedang baik, yakrumu sedang mulia. Begitu ya. Ada. Jadi ini Assalamualaikum, ngapunten. Waalaikumsalam. Halaman berapa, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah? Oke, oh ini masih murojaah dari materi yang kemarin. Ya, Oh, jadi ini nggih, kita Ustazah, nggih, mas Ustazah. apa? Ustazah Nggih, Afwan nggih. tadi, tetapi tidak semua fiil datang dengan apanya, Ustazah? Dengan makna yang Dengan menunjukkan makna. suatu perbuatan. Hmm. Dengan makna yang menunjukkan suatu perbuatan. Tapi bisa datang dengan makna yang menunjukkan sifat. Ya. Oke, Ya. Ustazah. Jadi seperti contoh-contoh di sini ini kan menunjukkan sifatnya sih. Oh, jauh, dekat, bagus, baik, mulia. Hanya saja dia berkaitan dengan waktu sesuai dengan definisi fiilnya ini tadi. Berkaitan dengan waktu. Kata yang mengandung sebuah makna. Nah, sebuah makna. Nah, maknanya ini bisa merupakan sebuah perbuatan, sebuah tindakan, atau sebuah makna yang menunjukkan kata sifat. Kata sifat dan berkaitan dengan waktu. Makanya meskipun ini menunjukkan kata sifat, dia termasuk fiil. Dia termasuk fiil. Bisa dipahami ya? Ya, Ustazah, insya Allah. Ya, nanti pekan depan kalau ditanya, enggak bingung lagi Om ya, untuk menjelaskan ya. Sudah nggak ada jawaban, bingung merangkai katanya, ya tinggal dimuroja aja. Ya, Alhamdulillah. Umu Alfi masih ingat ya? Umu Alfi ini masih di bengkel atau Dalam. sudah selesai? Nggih, insya Allah. Insya Allah, Pak. Insya Allah bingung, insya Allah
Sudah paham? Ya intinya apa fiil itu adalah sebuah apa tadi memiliki fiil adalah bagian dari kata kerja ya Ustazah. Ya, Fi'il semua adalah bagian dari kata kerja. memiliki makna Bukan yang bisa bukan makna begitu, itu kebalik. bisa diartikan makna itu bisa kata kerja, bisa juga kata sifat gitu loh pokoknya Ustazah. Ya, yang penting jangan salah memahami. Kalau tadi dibilang fi'il termasuk bagian dari kata kerja, kebalik. Nggih, Tapi kata itu salah kerja Ustazah. itu bagian dari fi'il. Ya, Nggih. ya, karena fi'il itu bisa merupakan kata kerja, bisa merupakan kata sifat. Sifat. Nggih. Itu ya. Sudah Pokoknya nggak bingung itu. ya, Mat ya? Kalau masih bingung, bisa disampaikan. Jadi anak nggak beranjak ke selanjutnya. Ya. Afwan Ustazah, begini ya. Semua kata yang menunjukkan perbuatan adalah fiil. Hmm. Tetapi tidak semua fiil datang dengan makna yang menunjukkan suatu perbuatan. Mm-mm. Tapi bisa datang Dengan dengan makna, makna sifat dan ya, menunjukkan waktu. iya. Baik Sem- dari kata yang menunjukkan makna suatu perbuatan maupun menunjukkan makna sifat itu berkaitan dengan waktu keduanya. Ya. Oh, ini. Gimana Ustazah? Semua kata yang menunjukkan Semua kata, yang Anda jadi melok bingung ini ya. Gimana ini? Jadi intinya, kalau dibuat suatu gambaran bulat gitu ya Om ya. Bulat ini adalah suatu fiil. Ya, gambaran bulat ini suatu fiil. Dan di dalam fiilnya ini ada berupa kata kerja. Ya, pada berupa kata yang menunjuk suatu perbuatan, ada kata yang berupa menunjukkan sifat gitu. Dan semuanya baik kata yang menunjukkan suatu perbuatan maupun kata yang menunjukkan makna sifat itu berkaitan dengan waktu. Seperti itu ya. Jadi kalau dibikin suatu gambaran itu dia apa? Bulat gitu loh Om ya. Satu Nggih. ini ya apa? Berarti fiil itu yang saya pahami tadi Ustazah kan Mm-mm. bisa bisa kata kerja, bisa kata sifat. Dari kata kerja ataupun kata sifat itu semuanya itu menunjukkan waktu. Ya, Nggih. berkaitan dengan Nggih. waktu. Pokoknya Waktunya itu bisa waktu telah terjadi, lampau atau sedang dan akan terjadi. Gitu. nggih, berarti kalau ada kata sifat yang tidak berhubungan dengan waktu, berarti itu bukan fiil, ngoten nggih Ustazah. Ya, nanti masuknya ke itu, Nggih. naat, Jauh, sisim ya. jauh lagi. Masuknya ke sisim nanti ya. Bisa seperti Ah, itu dipahami. nggih, Nah, nggih, jadi nggih. kita lanjut ya. Kita Nggih. lanjut ke ciri-ciri fiil atau tanda-tanda fiil. Kemarin ada berapa tanda-tanda fiilnya? 4. Oh, Sudah Masya dipelajari. Allah. Langsung apa kompak 4. Apa aja Huruf taukid, kode, Ya, terus artinya apa sungguh, kode? sungguh, Terus kedua huruf istiqbal, apa? Istiqbal apa? sin, sa, sa, Syah, ya. akan Terus untuk waktu yang pendek, akan untuk waktu yang pendek. mm, Ketiga, istiqbal saufa, artinya akan itu untuk jarak tempo yang jauh. kelak gitu ya. Ya, Yang keempat, tak taknis, fi'il mm, madhi yang mengandung dhamir hiya. tak taknis itu apa maksudnya? Ada maknanya atau tidak tak taknis itu? Ada maknanya, nggak tahu ini kemarin kok nggak ada keterangannya Ustaz. Ya, Anda tanya, ada maknanya atau tidak kalau tak taknis itu? Ada. Apa Menunjukkan Tak maknanya? menunjukkan kategori domir. takutan. Punya Ustazah, enggak ada. Tidak ada ya. Tak taknis itu tidak ada maknanya. Hanya saja dia merupakan ciri
dari fiil madhi ya domir hiya. Ya, kata kerja lampau yang mengandung kata ganti orang satu wanita. Hiya, gitu ya. Oh, berarti cuma hiya nggih Ustazah. Iya, kalau untuk taknis hanya untuk dia. Seperti kata kerja fi'il madhi, dia telah berkata. Kalau dia telah berkata, kata ganti dia ini maksudnya adalah satu orang laki-laki, maka fi'ilnya berubah berupa kola. Tapi kalau dia seorang wanita telah berkata, maka jadi kolat. Gitu. Oh, Ya. nggih. Oh, Seperti di surat Ali Imran ya, wa id qalat imra'atu Imran, dan ketika berkata istrinya Imran, itu kan memakai qalat, bukan kola. ber- Ya, berarti tak taknis ini nggak selalu di depan Ustazah nggih. di depan di mana? Di Fi'il. belakang ya. Di belakang fiilnya, Hmm. setelah fiil bersandung. Seperti di contohnya. Seperti pada contohnya di Sebenarnya halaman 9 ini bisa terlihat qalat namlatun. Ini. Taknisnya kan ini. Ya, bisa dipahami? berarti bukan wa intuslihu itu bukan ya Ustazah. Wa in tuslihu itu tak di mana tak taknisnya? Tak taknis itu kan tak sukun ini. Tak maftuha Oh, yang berarti terletak harus di sukun belakang. nggih Ustazah. Tak taknis itu harus sukun nggih. Iya, tak taknis sukun Makanya dan saya dia hanya salah itu Ustazah. dan dia hanya dan dia hanya ada di fiil madhi ya, fiil madhi. Fiil madhi. Kalau taslihu itu fiil mudhari. Oh, Fiil ini mudhari. cuma di fi'il madhi dan dobernya cuma hiya itu. Hiya tok Ya, itu Ustazah ya. naam. Dia perempuan. Nggih. Ya. Malah Kalau ada yang saya salah eh, Ustazah memahaminya Ustazah. Maafkan oh, saya, makanya ini saya salah. iya. Nah, kalau Ya. ini dari contohnya kemarin juga sudah Anda jelaskan, kenapa kok di sini pakai fiil madhi domir hiya, mana yang menunjukkan perempuannya? Ya ini failnya namlatun. Namlatun semut ini kan termasuk dari muannas ya, karena ada tak Iya. marbut. Makanya fiilnya memakai fiil. Nggak boleh huwa, nggak boleh kola namlatun, nggak apa menyalahi kaidahnya nanti, menyalahi kaidahnya. Seperti itu. Berarti tak taknis itu tak sukun gitu Ustazah. Ya, tak sukun. Bukan hanya sekedar tak. Ini ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Untuk tanda-tanda Kalau ciri-ciri fiil? kalau misalnya apa itu kola untuk yang laki-laki itu kan cuman Mm-mm. kola gitu ya Ustazah. Ya, Apa itu juga termasuk fi'il? fiil. Kan artinya juga menunjukkan dia telah berkata gitu ya. Tapi dianya ini Iya. dia seorang laki-laki telah berkata. Jadi fiil mandi itu kalau dijabarkan maknanya secara lengkap, qala dia seorang laki-laki telah berkata. Qalat dia seorang perempuan telah berkata. Hanya saja kalau kita lihat di Al-Qur'an kan nggak dijabarkan segitu rupa mendetailnya ya. Karena itu Iya. sudah istilahnya kan sudah apa makna secara global supaya lebih mempermudah, meringkas dan lebih mudah memahaminya saja gitu. Jadi Iya. kalau dalam ilmu sorof yang tadi kita bahas, sedikit kita bahas, perbedaan antara sorof dengan nahwu. Kalau sorof itu kan mempelajari perubahan katanya tadi, yaitu tadi perubahan kata dari sisi kanan ke kiri, perubahan kalau kanan ke kiri kan tabelnya itu seperti fiil madhi, ke mudhari, terus ke isim fa'il, ke masdar, isim maf'ul, terus fiil amr, fiil nahi, seperti itu. Kalau ke bawah itu perubahannya kata kerja bentuknya itu dari domir. Mulai dari domir huwa, huma, hum, kola, 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 kolu, gitu. Kolat, kolata, kulna, gitu. Paham ya? Kan sedikit-sedikit Iya, pernah mempelajari sorof toh? Ya, sedikit. Berarti sedikit. fi'il itu berarti yang seperti masdar itu juga itu tahu Ustazah.
Kenapa? Bukan masdar nanti Fi- masuk ke fiil. Jadi kalau tasrif Kayak kemarin fiil kan fiil. sempat kita lihat seperti ini ya. Oh ini ketika mana ya perubahan dari afwan keliru. Nah, kalau fiil kan ya seperti ini ya. Ini kan tasrif ini. Nadhara yanzurun undur. Cuman kalau secara garis besarnya biasanya yang kita diperkenalkan itu adalah jenis macam fiil yang ditinjau dari waktu. Ya seperti fiil madi, lampau, fiil mudhari, sedang, fiil amr, kata perintah. Hanya 3 ini biasanya yang kita ketemui ya, yang diajarkan di awal-awal. Tapi kalau kita mempelajari sorof, maka akan dijabarkan seluruhnya. Kalau mempelajari sorof. Nah, ini sedikit saja. Ya, terus kita lanjutkan ke ciri-ciri fiil kemarin. Sampai 4 Ustazah. Iya, ciri-ciri fiilnya kan kemarin sampai 4 ya. Dan ini Boleh. kemarin ada Tulisannya diakhiri tak taknis, makanya kemarin saya nggak mudeng ini saja. ya. Dan ini ada yang perlu digarisbawahi bahwasanya namun yang perlu dicatat bila terdapat kata dalam Al-Qur'an maupun hadis dan kita bahasa Arab yang mengandung tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda di atas maka sudah pasti fiil. Akan tetapi dia semua fiil datang dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau mungkin kemarin yang mengerjakan tugasnya, ya, terus ada yang mengumpulkan kemarin anak benar betulkan, maksudnya anak benarkan, anak terima jawabannya karena itu juga termasuk fiil dengan datang dengan tidak tanda-tanda seperti yang sudah dipelajari ini ya. Karena eh, memang kalau fiil secara gampangannya kemarin juga sudah sampaikan ya terjemahnya sudah menunjukkan suatu perbuatan ya pasti fiil kan gitu ya kalau secara gampangannya. Nah, Kak, cuman kemarin Ana ingin membiasakan dulu Antuna bisa melihat bentuk fiil tersebut tanpa melihat dari terjemahnya. Jadi makanya kemarin kenapa Ana menekankan merevisi dari tugas dicari fiil dengan 4 tanda yang sudah dipelajari ini. Jadi supaya terbiasa. Supaya terbiasa ketika melihat Al-Quran itu tak sudah tahu kalau ini bentukannya ini seperti ini berarti dia termasuk fiil gitu. Ya, karena nanti kalau kita sudah mempelajari isim, nanti kita akan memiliki kalau ini bentukannya ini berarti seperti yang seperti ini berarti dia isim. Karena kita sudah mengetahui, menghafal ciri-ciri dari isim. Nah, sekarang kan kita masih menghafal dari tanda-tanda fiilnya saja. Tapi kalau bagi yang sudah mempelajari sorof, dia akan lebih banyak lagi perbendaharaan ilmunya dalam mengenali suatu fiil. Jadi seperti yang Antuna kemarin ada yang menyontorkan, oh ini ya lamuna. Nah, padahal tidak ada tanda-tanda huruf taukid, qad, tidak ada istiqbal sa, tidak ada saufa, dan tidak diakhiri tak taknis, tapi kok dia termasuk fiil. Nah, itu karena kita sudah mengetahui ini adalah termasuk fiil mudhari. Karena sudah mempelajari sorof, seperti itu. Nah, terus ini kita ke pembagian fiil. Ya. Jadi pembagian fiil untuk bagi pemula minimal minimal yang diketahui fiilnya itu adalah ini, 4 ini. Ya. Secara garis besar. Secara garis besar. Kalau si A, B, C ini insya Allah lebih mudah dipahami. Untuk yang sedangkan untuk D dari sisi fiil ditinjau dari huruf penyusunnya ini, fiil sahih, mu'tal, ini ada pembagiannya lagi nanti. Ada pembagiannya lagi. Cuman Anak tidak akan terlalu membahas panjang lebar karena ini sebenarnya ranahnya ada pada
sorof. Karena kalau untuk pembagian untuk fiil ini sebenarnya lebih banyak pembahasannya pada ilmu sorof. Cuman di sini secara globalnya aja ya, secara garis besarnya aja. Jadi pembagian fiil ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Di antaranya yang pertama adalah ditinjau dari waktu kejadian. Yang sudah tadi kita bahas, ada 3 macam. Ada fiil madhi, lampau, bentuk lampau. Ada fiil mudhari, bentuk sedang. Terus ada fiil amr, kata kerja perintah. Ya, ada 3. Yang bentukannya tadi sudah kita lihat ya, ada tabelnya tadi di halaman yang ke-7 tadi ya, halaman ke-7. Terus yang B ini, fiil ditinjau dari kebutuhan terhadap objek. Fiil ditinjau dari kebutuhan terhadap objek. Ada 2. Ada fiil lazim, tidak butuh objek. Ada fiil muta'addi. Fiil muta'addi ini butuh objek. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Ini kita secara garis besarnya dulu dari pembagian fiil. Insya Allah nanti kita bahas kembali ke buku materinya. Terus yang ketiga, fiil ditinjau dari bentuk aktif dan pasifnya. Kalau bentuknya aktif, memakan, membaca gitu ya, qara'a disebut fiil ma'lum. Nanti sedangkan bentuk pasifnya disebut fiil majhul, dibaca, jadi quri'a. Nah, itu nanti ada perubahan harokat dari fiil maklum aktif menjadi bentuk fiil majhul pasif, itu ada perubahan susunan harokatnya. Dan yang keempat, fiil ditinjau dari huruf penyusun. Jadi huruf penyusun ini maksudnya bangunannya fiilnya tadi. Fiil itu kalau kita lihat wazannya itu kan fa'ala ya, fa fiil, ain fiil, lam fiil itu. Nah, fa'ala seperti tadi kita mengatakan menulis, kataba. Kataba. Berarti susunan hurufnya itu kaf, ta, ba. Itu termasuk ke dalam fiil sahih. Fiil sahih ini fiil yang terbebas, yang huruf penyusunnya itu tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Kalau kata ba tadi kan nggak ada alif, wawu, ya. Nah, itu berarti dia terbebas dari huruf ilat, disebut fiil sahih. Dan satunya fiil mu'tal. Kan ada 2, ditinjau dari huruf penyusunnya itu ada 2, ada fiil sahih, ada fiil mu'tal. Fiil mu'tal ini mengandung huruf ilat. Ada yang mengandung 1 huruf ilat, ada yang mengandung 2 huruf ilat, ada yang mengandung 2 huruf ilat. Seperti tadi kata qala. Qala itu kan susunannya kan hurufnya qaf, alif, lam, ya. Berarti dia termasuk fiil mu'tal. Fiil yang mengandung 1 huruf ilat yaitu alif. Ya. Sekarang kita coba dibuka buku e-booknya. Nah, ini fiil ini tadi pembagiannya ya. Cuman ini ada 3, yang tadi ada 4 karena anak masukkan dari fiil ditinjau berdasarkan waktu tadi. Ini kan disebutkan ya, selain pembagian fiil berdasarkan waktu, fiil madhi, mudhari, dan fiil amr, ada juga 3 fiil ini. Ini adalah pembagian fiil yang wajib diketahui oleh seorang pemula dalam belajar bahasa Arab. Di sini ada penjabarannya, penjelasannya. Yang pertama tentang fiil ditinjau dari kebutuhan terhadap objeknya tadi. Fiil lazim dan fiil muta'addi. Jadi fiil lazim seperti ini contohnya, ya. Fiil lazim adalah fiil yang tidak butuh objek atau disebut dengan intransitif. Tidak butuh objek. Contoh fiilnya seperti apa? Di sini ada diberi contohnya, jalastu 'alal kursi. Aku telah duduk di atas kursi. Gitu. Kalau ditinjau di sini, jalastu. Jalastu ini kan aku telah duduk, saya telah duduk. Ini sudah mengandung fiil dan pelakunya. Ya, kata kerjanya adalah duduk, pelakunya adalah saya.
yang diwujudkan dengan berupa tak ini ya, domir tak. Sedangkan alal kursi ini kan bukan tidak menunjukkan objek. Ya, alal kursi di atas kursi, bukan objek, dia hanya keterangan, bukan objek. Karena kata kerjanya duduk. Duduk itu kira-kira butuh objek tidak? Kan tidak. Seperti zahaba, pergi. Nah, itu butuh objek atau keterangan? Keterangan. Keterangan, bukan objek. Ya. Jadi kita kalau mau melihat ya kita harus tahu maknanya dulu. Oh, ini butuh objek ataukah tidak? Balik lagi ya kita harus tahu terjemahnya. Jadi kalau fiil itu adalah fiil lazim, maka kalimat setelahnya ini bukan disebut objek, tapi disebut keterangan tambahan aja. Ala, huruf jar, al-kursi, isim majrur, nanti seperti itu. Disebutkan kedudukannya masing-masing. Tapi dia bukan maf'ul bi, bukan objek. Ya. Bisa dipahami ya untuk isim fiil lazim? Paham, Ustazah. Insyaallah. Ya, insya Allah ya. Masih muda ini kok ya. Masih muda. Nah, di sini juga sudah dikasih contoh lainnya. Kumtu fil masjidi. Kalau tadi duduk, ini berdiri. Saya telah berdiri di masjid. Berdiri, dia sudah dari maknanya kita sudah tahu dia adalah fiil yang tidak butuh objek. Sama seperti duduk tadi. Jadi kumtu fiil plus fa'ilnya. Kum fiil, taknya ini adalah fa'ilnya. Taknya ini yang berharokat doma ini bermakna ana, bermakna saya. Ya, bermakna saya. Ini ada fiilnya. Dan fiil masjidi sama seperti alal kursi tadi. Dia adalah oh, saya telah mutaaddi. Fiil mutaaddi, al-fi'lul mutaaddi adalah fiil transitif yang butuh dengan objek banyak. Nah, ini ya. Kita bisa ketahui banyak ini bisa dilihat contohnya. Kata betul, ingat-ingat ya. Ini kita masih mempelajari fi'il madhi. Fi'il madhi ini kalau disambung dengan tak berharokat dhamma, berarti taknya ini adalah fa'ilnya alias pelakunya. Karena suatu perbuatan itu kan butuh pelaku. Ya. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Nah, itu disebut dengan fa'il. Fa'il adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Kata betul, aku telah menulis risalah. Risalata. Afan, tidak boleh disukunkan dulu ya. Kalau belajar bahasa Arab membacanya tidak boleh disukunkan belakangnya. Karena untuk memahami dia paham atau tidak dengan kaidah-kaidahnya tidak boleh disukun dulu. Kata betul risalata. Kata betul, aku telah menulis. Nah, kalau menulis ini kan kita sudah paham. Oh, kalau menulis ini kalau ini hanya disebutkan kata betul, aku telah menulis. Itu berarti dia tidak menunjukkan jumlah ya. Suatu kata yang sempurna. Karena kan pasti orang yang sedangkan jumlatul mufidah, kata yang sempurna itu adalah menjadikan orang yang mendengarnya itu dia terdiam karena paham. Sedangkan kalau misalkan Ana hanya berkata kata betul, aku telah menulis. Antuna yang mendengarkan kan pasti penasaran, nulis apa gitu loh. Ya, pasti bertanya-tanya, nulis apa gitu. Kok gak dilanjutkan? Kan pasti nanti akhirnya bertanya, nulis apa? Maka dia tidak butuh objek untuk menyempurnakan kalimat ini. Sehingga arisalata ini adalah objeknya, maf'ul binya. Jadi kata betul aku telah menulis arisalata surat. Atau di sini contohnya ada lagi akal tu samaka. Aku telah memakan ikan. Makan, minum, itu kan butuh objek. Jadi bisa menjadi kalimat yang sempurna, bisa menjadi jumlatul mufidah. Kalimat yang sempurna.
Gitu. Yang bisa dipahami, yang bisa menjadikan pendengarnya itu terdiam karena dia sudah paham. Gitu. Ya, di sini dibahas apakah fi'il lazim dan fi'il muta'addi memiliki ciri khusus sehingga bisa dibedakan. Kalau secara tulisan ini tidak terlihat ya, tidak terlihat. Yang pastinya kita perlu mengetahui maknanya tadi. Tadi perlu tahu maknanya. Jadi kalau kita tahu maknanya kan kita bisa memikirkan, oh ini butuh objek, ini tidak butuh objek gitu. Ya, bisa dipahami ya, Umat? Untuk ini masih muda ya, Ya, Ustazah. masih muda ya. Insya Allah. Nanti anak kasih tugas mencari fi'il madi dan fi'il lazim ya, membuat fi'il madi, membuat fi'il lazim gitu. Bisa Membuat sesuai fi'il, dengan atau membuat kalimat mencari gitu Pak Ustazah. mencari saja, jangan membuat karena kita belum menyelesaikan semuanya, jangan membuat, tapi mencari fi'il yang termasuk fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Bisa Gimana ya? Ustazah beda? Ya dicari, anti nyari bahasa Indonesianya dulu aja, berarti terus anti terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bisa lihat kamus. Punya kamu semua ya? Oh, Punya. oke, Ustazah. Nah, ini Punya? di Quran Pak Ustazah. Carinya di Quran apa di Quran? Di Ya, kalau ini kampus. enggak di Quran, Di enggak apa-apa kamus. ini. Nanti cari aja kata dalam bahasa Indonesianya dulu, kata kerja yang butuh objek atau tidak butuh tidak butuh objek baru terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kira-kira kalau anak minta eh, 3 saja nih, enggak usah banyak-banyak. Kok 5 kebanyakan? 5 kebanyakan enggak? Nggak apa-apa Ustazah buat penyemangat. Iya. Penyemangat kadang ya salah Ustazah. Anak nggak batasi sebanyak mungkin yang Antuna dapati, monggo. Jadi fi'il muta'adi dengan fi'il lazim. Dicari aja nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bisa melihat di kamus. Semuanya punya kamus. Kamusnya kitab atau kamus ini di aplikasi. Kita Ustazah tak cari dulu di bawah anak-anak enggak ya? Yang Karena tebal itu anak Pak Ustazah. Ya, Ana lebih menyarankan kalau bagi yang eh, seperti kita-kita ini yang masih belajar dasar ya, itu jangan pakai kamus dari aplikasi. Tapi pakailah kamus dengan kitabnya ya, apa kamus Munawar yang Munawir. biru, Munawir kok yang biru itu. Yang biru. Karena Oh ya. kan kalau kamus bahasa Arab itu kan juga butuh ilmunya mencari ya. Kalau kita mau cari isim kan Iya. nggak bisa langsung, kita mau cari kitabun gitu, kitabun kan kita nggak bisa langsung ketemu kitabun, tapi kita harus cari fiilnya dulu, bentuk fiilnya. Itu ya, Nggih, Ustazah. bisa ya, insya Allah. Nanti Nah, dibuka lagi, Ustazah. ada yang ditanyakan untuk ini? Untuk fiil ditinjau dari kebutuhannya terhadap objek atau tidak? Ada yang tanyakan? Insya Allah jelas ya. Jelas. Nggak ada, Ustazah. Jelas. Bisa Anda lanjutkan? Iya, Masih Ustazah. bisa, Nggak usah masih bisa dilanjutkan, Ustazah. Nanti bingung. Umu Zafran masih bisa menerima materi atau cukup sampai sini? Bisa, Dua. Ustazah. Insya Allah bisa. Insya Allah masih bisa ya. Karena ini Iya. masih belum jam 11 juga. Oh, Anda nggih. beri waktu ini sampai 1,5 jam. Ya, kalau masih bisa menerima materi, anak tanya soalnya khawatirnya anak nanti memaksakan ternyata Antuna sudah penuh gitu loh. Ya, jadi nak tambah meluber nanti malah keluar lagi ilmunya. Ya. Jadi yang kedua dari pembagian fiil yang ditinjau dari aktif dan pasif. Tadi fiil maklum dan fiil majhul. Fiil maklum dan fiil majhul. Fiil maklum ini kata kerja aktif dan pasif, insya Allah semua sudah paham. Maksudnya aktif itu apa, pasif itu bagaimana. Hanya di sini kita perlu mengetahui rumusannya saja. Nah, ini tapi di sini ada contoh penggunaan kata kerja aktif dan pasifnya. Kalau yang sebelah kiri ini merupakan
Contoh kalimat dengan fiil maklum. Fiil maklum harus dihafal ya. Ini istilahnya. Kalau fiil pasif, aktif itu maklum. Kalau pasif ini majhul. Dan di sebelah kiri ini, daraba Zaidun Bakron, ini contoh dari kalimat dengan fiil maklum. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kalimat dengan contoh fiil majhul. Bisa dilihat dari terjemahnya. Daraba Zaidun Bakron, Zaid telah memukul Bakr. Duriba Bakrun, Bakr telah dipukul. Jadi kata memukul kalau di dalam bahasa Indonesia sama aja ya. Terlihat berbeda, afan kok sama saja. Terlihat bedanya dari awalan me dengan awalan di. Awalan me. Sedangkan kalau dalam bahasa Arabnya, doroba dengan duriba. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau untuk fiil maklum dan fiil majhul itu ada perubahan dari sisi susunan harokatnya. Satu dari susunan harokatnya. Jadi kalau dari fiil maklum aktif susunannya fathah-fathah seperti ini ya. Tapi ketika dirubah menjadi fiil majhul pasif, maka susunan harokatnya fa fiilnya huruf dot itu di dhammah dan ain fiilnya satu huruf sebelum huruf terakhir itu di kasroh. Ya. Ini kan wazannya fa'ala fu'ila. Fa fiilnya yaitu huruf dot itu dari fathah dirubah menjadi dhammah. Ra ini ain fiilnya dari fathah dirubah menjadi kasroh. Sedangkan lam fiilnya huruf terakhirnya ini tetap. Ini ada perubahannya di sini ya. Nah, Sebentar, Mama masih belajar, Nak. Nggak bisa nanti, Nak. Mama masih belajar, tunggu Mama selesai. Kalau nggak ini, naik ini, naik ini. Naik ini. ya. Jadi ini ada rumus mengubah fiil maklum ke fiil majhul. Nah, bisa dilihat rumus fiil madhi. Yang tadi daraba itu fiil madhi ya. Fiil madhinya huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrokan. Itu kalau fiil madhi. Sedangkan kalau fiil mudhari huruf pertama juga didomah dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Kalau fiil madhi dikasroh, kalau fiil mudhari difathahkan. Contohnya bisa dilihat di sini. Ya. Ini ketika maklum dari kanan, ini maklum, fiil maklum, aktif. Ini berupa bentuk madhi dan ini mudhari'nya. Qatala yaqtulu. Ketika dirubah menjadi fiil majhul, maka jadi qutila yuqtalu. Huruf pertama sama-sama didomahkan, baik fiil madhi maupun mudhari, dan satu huruf sebelum huruf terakhir kalau untuk fiil madhi di kasroh, sedangkan mudhari'nya di fathah. Kalau di sini kan asalnya fathah, satu huruf sebelum huruf terakhir ya. Ini di kasroh untuk madhi. Sedangkan untuk mudhari satu huruf sebelum huruf terakhir yaitu sama-sama ta, ini di dhammah untuk mudhari maklum. Sedangkan mudhari majhulnya difathahkan. Gitu. Ini juga contohnya sama. Daraba yadribu madhi mudhari. Dirubah maklum ya, maklum. Dirubah menjadi majhul. Madinya jadi duriba, dipukul, yudrabu juga sedang dipukul. Fataha membuka, yaftahu sedang membuka. Dirubah menjadi majhul. Dari maklum dirubah menjadi majhul. Futiha dibuka, yuftahu sedang dibuka. Futiha telah dibuka, yuftahu sedang dibuka. Alima, ini alima ya'lamu telah mengetahui, sedang mengetahui. Maklum, fi'il maklum. Dirubah menjadi fi'il majhul menjadi ulima
telah diketahui, yu'lamu sedang diketahui. Jadi yang dirubah adalah huruf pertama atau fa fiilnya dan satu huruf sebelum huruf terakhir atau ain fiilnya. Bisa dipahami? Ya, insya Allah. Mudah ya. Masih Kenapa? masih dicerna. Masih bisa. Jadi kalau sari harokatnya ini dirubah saja. Dirubah saja. Kalau dari kita dari lihat dari tabelnya saja sudah bisa dilihat ya perubahannya harokatnya. A A A U I A ini. Kalau untuk fi'il mudhari ini huruf ya-nya dari fathah menjadi dhamma. Dan ini nanti berlaku untuk keturunannya juga. Maksudnya keturunannya itu nanti taf'alu, misalkan ini taf'ulu menjadi tuf'alu gitu. Kalau sorofnya nanti. Dan untuk yang perlu diketahui dari fi'il maklum dan fi'il majhul ini tadi, ini ada kaidahnya bahwasanya yang perlu digarisbawahi dalam kaidah bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek atau pelaku. Jadi kalau untuk fi'il majhul itu tidak boleh ada fi'ilnya, tidak boleh menyebutkan fa'ilnya. Jadi kalau seperti ini tadi contohnya ini kan pakai kalimat dengan fi'il maklum. Zaid telah memukul Bakar. Jadi pelakunya disebutkan Zaid. Boleh kalau untuk kalimat dengan menggunakan fi'il maklum, fi'il yang aktif. Tapi ketika dia dirubah menjadi menggunakan fi'il majhul, dihilangkan, tidak boleh dimunculkan, tidak disebutkan. Bakrun. Kenapa? Kalimat pasif, fi'il menyembunyikan atau tidak ya ini disebutkan alasannya. Pertama, pelakunya sudah diketahui. Memang belum diketahui. Aja disembunyikan. Seperti itu. Jadi harus diingat-ingat kalau membuat suatu kalimat dengan fiil pasif, dengan fiil disebut fa'ilnya. Jadi kalau nanti susunannya bagaimana? Ini spill sedikit ya. Kalau ini kan fiil maklum, doraba, fiil zaidun, fa'ilnya, pelakunya, background, maf'ul binya, objeknya yang dikenai perbuatan tadi. Ya. Sedangkan kalau pada fiil majhul, ini turiba, fiil majhul, background adalah naibul fa'il, pengganti dari fa'ilnya. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ustazah, ini Ya. kan pelakunya harus disembunyikan, ya. Iya. Kalau duriba itu kan sudah terlihat yang memukul itu laki-laki. Kalau misalnya yang memukul perempuan itu apakah sama dengan definisi menyembunyikan pelakunya? Misalnya Iya, kayak dilibat gitu. iya. Sama, nanti bentukannya hanya tinggal ditambah tak taknis duribat gitu. Oh, berarti hanya boleh menyebutkan apa itu domirnya aja, ya Ustazah. Bukan Iya, nama pelakunya. ya, bukan. Tidak disebutkan namanya. Kalau disebutkan namanya nanti pakai sistem apa pakai kaidah yang ini, pakai fiil maklum ya, Oh, seperti itu. Jadi ini kalau bertanya kenapa ya kok gini? Ya ini memang kaidahnya bahasa Arab. Kalau Antuna nanya ke Ana ya ini memang kaidahnya bahasa Arab. Ana nggak bisa apa-apa. Ya, kalau barangkali ada yang bertanya, kenapa kok seperti ini? Ya, ini memang kaidah dalam bahasa Arabnya seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sah-sah saja ya kalau kita mau menyebutkan, oh Bakar telah dipukul Zaid, gitu.
Dalam bahasa Indonesia boleh-boleh aja ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kayak ada kaidah sendiri, tidak diperbolehkan dengan alasan karena satu, yang pertama kalimat pasif ini memang fungsinya untuk menyembunyikan pelaku. Alasannya kenapa kok disembunyikan atau tidak disebutkan? Karena ini tadi sudah diketahui atau memang belum diketahui atau memang sengaja disembunyikan. Seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Berarti ini duribat bakar ini berarti tanpa harus menerangkan siapa itu gitu ya nggak Ustazah. Untuk Siapa yang membedakan mukul nanti gitu? antara fi'il majhul dan fi'il maklum. Iya. Maksudnya tidak dipertanyakan siapa pelakunya gitu. Zaid telah memukul Bakar, ini nggih. Habis itu ada yang menerangkan lagi, Bakar telah dipukul. Itu kan ini antara kalimat perlu jawaban atau cukup berita itu tanpa kita cari tahu siapa yang mukul gitu loh Ustazah. Ini konotasinya bukan dijadikan dalam satu kalimat, ya. Maksudnya kalau Oh, dari beda ya. iya, kalau jenengan tadi dari awal memang memang ingin membuat suatu kalimat dengan fiil maklum seperti ini kaidahnya. Tapi kalau dari awal jenengan mau menyusun suatu kalimat dengan fiil majhul, maka kaidahnya seperti ini. Tidak bisa disatukan, maksudnya dalam satu kalimat ini terus langsung dilanjut ini. Tidak. Ya. Berarti kalau dalam kaidah bahasa Arab itu tidak perlu menunjukkan kata tanya atau kata seru ya. Kan ini kayak kata yang Bakar telah dipukul. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia kan kayak ada tanda apa gitu loh Ustazah. Berarti Ada kalau seru. dalam Iya. berarti dalam bahasa Arab itu tidak perlu nggak Ustazah? Ya, ini kan seperti memang kalimat pemberitaan. Bakar telah dipukul gitu. Ya. Terus maksudnya nanti mau memunculkan kalimatannya gitu ya. Siapakah yang Enggak, memukul Bakar gitu maksudnya? boten. Kan ini kayak kayak kita itu ngawang gitu loh kalimat ini gitu loh Ustazah. Oh, ngawang karena tidak disebutkannya pelakunya gitu. Nggih. Nah, itu tadi makanya disebutkan alasannya. Jadi kalau sudah di sini kan sudah disebutkan alasannya. Kenapa kok tidak disebutkan pelakunya? Alasannya yang pertama ini, pelakunya sudah diketahui, makanya tidak eh, tidak perlu sampai ngawang dengan tidak perlu sampai ngawang. Kenapa? Oh, pelakunya sudah diketahui atau memang belum diketahui atau memang sengaja disembunyikan. Kalau sengaja disembunyikan pastinya dia sudah diketahui ya. Ini semuanya apa kalau dalam kita mulahos Qawaidul Arba itu disebutkan tujuannya juga lagi. Kenapa? Karena untuk menjaga nama baik, bisa jadi untuk menjaga Oh nama iya, baik dari beda. pelaku, seperti itu. Ya. Oh ya, Jadi makanya ini berarti ini kaidahnya karena bahasa mungkin Arab gitu loh. Oke, karena mungkin ini sedang berdiri sendiri ya. Kalimatnya hanya Iya. istilahnya secuil kalimat ini aja mungkin jadinya bikin nerawang. Tapi sebenarnya nanti kalau dalam suatu kalimat yang lebih lengkap dalam pemberitaan insya Allah tidak ngawang lagi. Tuh, Nggih, ya. Ustazah. Dan ini ada Nggih. masih berkaitan dengan kaidah fiil maklum dan fiil majhul. Bahwasanya kalau fiil yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fiil muta'addi. Apa fiil muta'addi tadi, Fi'il muta'addi. Fi'il Fiil yang yang membutuhkan objek. objek. Iya, ya, fiil yang butuh objek. Berarti yang bisa berubah ke bentuk majhul dari maklum ke majhul adalah fiil yang muta'addi, yang butuh objek. Adapun fiil lazim yang nggak butuh objek tidak bisa dirubah ke bentuk majhul. Jadi dengan kata lain syaratnya fiil yang bisa dirubah dari maklum ke majhul itu adalah fiil yang butuh objek. Fi'il Bisa yang dipahami bisa ya? berubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'addi. Fi'il yang punya objek. Oh. Ya.
Jadi bisa dipahami. Fiil maklum yang bisa dirubah ke fiil majhul itu adalah fiil yang butuh objek. Nah, yaitu fiil muta'addi. Bisa dipahami? Muzaina, Muzafran bisa? Ya, insya Allah, saudara. Masih muda ya? Anak tanya masih Ustazah, muda aja. Soalnya anak husnudon apa ini bahasa Arab itu muda. Aku masih muda, saudara. Hah, kenapa? Muda, masih muda apa masih muda atau Ustazah? Muda, ada haknya ya. Kalau masih muda kok kayaknya Masih muda, sahlun. Ya, ya. hal dan sahlah. Sahlun ya. Ini jadi pelajaran ini masih muda. Eh, Yes. Tadi sudah pembahasan fiil yang ditinjau dari kebutuhan objeknya. Ada berapa tadi fiil ditinjau dari butuh objek atau tidaknya? Ada berapa, Dua. Dua. Apa tadi? Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, fiil lazim itu apa? Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kalau yang fiil mutaati apa? Fi'il yang membutuhkan fi'il yang membutuhkan objek transitif. Ya, kalau fiil mutaati yang membutuhkan objek. Sedangkan fiil ditinjau dari bentuk pasif dan aktifnya. Tadi disebut apa istilahnya? Fiil aktif itu apa? Fiil aktif itu fiil maklum, Maklum. Fi'il Yang maklum dan pasif majhul. majhul. Perubahannya bagaimana tadi? Dari fiil maklum ke fiil majhul. Bagaimana perubahannya tadi? Fiil maklum. Kalau untuk Fiil madi. fi'il untuk fiil majhul huruf hanya pertamanya bisa doma, huruf Sebentar, Ana tanya satu persatu aja deh, biar gak Ana juga bisa memahami. Coba, Umu Zaina, perubahan dari fiil maklum ke majhul untuk fiil madhi bagaimana? huruf pertama didomahkan Mm-mm. dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Kasrokan. Jadi misalkan Ana ambil fiil madinya kataba, jadi bagaimana? Majhulnya Kata apa? Kutub. kutiba. Kalau untuk fiil mudhari'nya yaktubu, jadi bagaimana? Yak tubuh, yak tabu. Yaktubu, jadi perubahannya Yak, apa? jadi Huruf yuk pertama di tabu. yuk tabu. Yuk Ya, tabu. yuktabu. Huruf pertama di dhamma dan satu huruf sebelum huruf terakhir di fathahkan. Ya, jadi yaktubu yaktubu menjadi yuk Tabu. Yuk tabu. yuktabu. Iya, Tante. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tuh, coba Umu Zahran. Umu Zahran. Tadi fiil azim dan fiil afan, fiil maklum dan fiil majhul. Kalau fiil maklum diperbolehkan butuh untuk diperbolehkan untuk menunjukkan failnya, pelakunya. Sedangkan fiil majhul tidak diperbolehkan untuk menunjukkan pelakunya. Kenapa? karena kalimat tersebut fungsinya untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelakunya. Kenapa kok tidak disebutkan? Kok disembunyikan? Karena yang pertama pelakunya sudah diketahui, yang kedua pelakunya memang tidak diketahui, dan yang ketiga pelakunya sengaja disembunyikan. Nah, alhamdulillah. Seperti itu ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Untuk fiil Ustazah, maklum majhul? Ustazah, Ya. setelah ini mau izin jemput dulu, nggih. Oh, oke. Ini insya Allah anak tidak tambahkan lagi juga karena anak tidak mau banyak-banyak juga.
supaya Antuna bisa lebih sedikit tapi bisa dipahami, gitu ya. Nggih, Ustazah. Dari sini tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan. Untuk tugasnya tadi Ustazah, berarti itu nggih membuat nggih, bukan mencari nggih, membuat fiil. Bukan kalau membuat mencari ya. Mencari PR-nya mencari fi'il lazim dan mutaaddi. Ya, Wan, lebih tepat kalau mencari harus dicari di mana ya? Berarti anti Iya. membuat kata kerja apa tadi? Lazim Sama mutaaddi masing-masing mutaaddi. Sebanyak anti yang dapat deh. Oh, Sebanyak anti Masya yang Allah. dapat. Tapi nanti sebanyak anti yang dapat cuma dua tok gitu ya. Ini Itu dibuat musanna kalimat itu ya, atau bukan di jamak berarti. Kenapa? Dibuat kalimat atau cuma kayak Kata-katanya saja. Kata ba Fi'il. menjadi kutiba gitu tak? Ustazah? Oh, tadi perintahnya fi'il lazim mutaaddi atau fi'il majhul maklum? Fi'il lazim mutaaddi. Aduh, Iya. aman. Gagal paham maneh. Nggih, nggih. Nanti insya Allah Ana share di grup untuk tugasnya bagaimana. Insya Allah karena ini tadi juga sudah mempelajari fi'il maklum dan majhul, insya Allah juga akan ada tugas dari fi'il maklum dan majhulnya ya. Nanti kalau misalkan di grup Ana share ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan langsung di grup ya supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa memahami. Nggih, Ustazah. Cukup sampai di sini? Nggih, nggih Ustazah, jangan banyak-banyak. Muzafran? Oke, Muzaina? Ustazah. Cukup ya. Nah, Nggih. Nggih. Nah, jadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, tugasnya nanti hari Sabtu sudah jadi hari yang terakhir ya untuk disetorkan ya. Nggih. Karena hari Iya, Senin kan Ustaz. kita sudah ketemu lagi. Kalau bisa sebelum hari Sabtu sudah dikumpulkan. Biar anak enggak apa woro-woro lagi gitu loh ya. Dikumpulkan. Senin depan saya lihat kondisi nggak Ustazah, umpama di rumah saudara itu ada Zoom, saya ada WiFi, saya ikut Zoom. Itu nggak Oke, Ustazah. semoga Allah beri kemudahan, Umarfi. Dan untuk Antuna semua, untuk kita semua, semoga Allah beri kemudahan untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, di sini semoga jadi ilmu yang bermanfaat di murojaah seperti yang Anda sampaikan. Kalau karena kita sudah mempelajari fiil, ciri-ciri fiil, terus ke pembagian fiil sudah kita bahas dua pembagian tadi ya, ditinjau dari kebutuhan objeknya dan ditinjau dari bentuk pasif dan aktifnya, maka mulai hari ini bisa ketika tilawah ambil satu ayat atau satu halaman dicari mana yang fiilnya dengan tanda-tanda yang sudah dipelajari. Barangkali juga mendapati dicari apakah ada fiil apa fiil lazim, mutaaddi atau fiil maklum dan majhulnya. Itu supaya membantu kita untuk akal kita tetap aktif, tetap produktif, bisa terus memurojaah dengan istilah-istilah yang sudah dipelajari seperti itu. Ya, barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazah. Amin wa jazakumullahu khairan.